Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Adam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase dan tugas perkembangan. Yang pertama yaitu fase dan perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan. Yang pertama yaitu bayi usia 0 sampai 2 tahun. Fase ini ditandai dengan perkembangan fisik yang cepat seperti pertumbuhan berat badan dan panjang tubuh. Kemampuan motorik kasar dan halus berkembang seperti berjalan, mengambil objek dan dengan tangan. Perkembangan kognitif melibatkan perkembangan dasar-dasar pemahaman dunia termasuk pengembangan bahasa. Anak-anak dan fase cenderung tergantung pada orang tua atau generatif mereka. 2. Usia prasekolah 3 sampai 5 tahun. Kemampuan bahasa dan komunikasi semakin berkembang termasuk kemampuan berbicara dengan fase dan kalimat. Perkembangan sosial melibatkan pembentukan hubungan dengan erat teman sebaya dan mulai belajar dengan normal sosial. Kemampuan motorik kasar dan halus tentu meningkat kemampuan anak-anak untuk bermain dan belajar aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu usia sekolah awal 6 sampai 12 tahun. Perkembangan kognitif tersebut berlanjut dengan meningkatkan kemampuan berpikir abstrak dan pencerahan masalah. Anak-anak mulai belajar keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan begitu. Interaksi sosial menjadi lebih kompleks dengan perkembangan persahabatan dan indeks dari yang lebih kuat. 4 yaitu remaja 3 sampai 9 tahun. Fase ini ditandai oleh perubahan fisik yang seperti pertumbuhan tubuh yang perkembangan seperti karakter seksual dan sekunder. Kemampuan berpikir abstrak semakin berkembang, emosional identitas bisa sangat labil. Fase dewasa. Fase dewasa awal 20 sampai 40 tahun. Orang dewasa mulai seringkali mengalami transisi signifikan seperti menyelesaikan pendidikan, mulai karir, membentuk keluarga, maupun berpikir rasional, membuat keputusan yang semakin berkembang. Fase ini juga sering ditandai oleh eksploitasi di eksperimen berbagai aspek kehidupan. Fase pertengahan 41 sampai 65. Orang dewasa pertengahan menghadapi tantangan seperti mengatasi target waktu karir dan menghadapi perubahan fisik yang terkait dengan usia. Keluarga, tanggung jawab sosial seringkali menjadi faktor utama. Mereka juga mengalami krisis eksistensial dan refleksi tentang tujuan hidup. 6. Lansia 7. Lansia 65 sampai 65 ke atas. Perubahan fisik terkait usia melebihi nyata seperti penurunan kekuatan otot, kesehatan yang semakin rapuh. Sosial dan emosional. Lansia mungkin menghadapi isolasi sosial dan perkembangan tentang akhir kehidupan. Namun banyak orang aktif secara sosial dan kognitif terlibat dari dalam aktivitas seperti main catur atau memelihara hubungan dengan cucu. Fase perkembangan menurut teori Beckman. Jan Beckman adalah seorang psikologi perkembangan yang terkenal mengembangkan teori perkembangan kualitatif yang menyoroti bagaimana anak-anak berkembang dalam memahami mereka tentang dunia di sekitar. Teori Beckman membagi perkembangan kualitatif menjadi 4 fase utama, yaitu fase-fase perkembangan kognitif Beckman: sensor motorik, sensor operasional, sensor kornet, sensor operasional formal. Yang C yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional Erikson.
Erikson adalah seorang psikologi perkembangan terkenal dengan mengembangkan teori perkembangan sosial emosional yang memutuskan perhatian pada perubahan-bahan yang terjadi pada aspek sosial dan emosional sepanjang rentang kehidupan individu. Teori emosional mengidentifikasi 8 tahapan dan perkembangan negara masing-masing dengan tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh individu. Berikut adalah teori perkembangan sosial emosional Erikson, yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan. Yang kedua yaitu otomi dan malu dan ragu. Yang ketiga inisiatif rasa bersalah. Yang keempat usaha untuk kompetensi dan rendahan diri. Identitas bingung peran. Yang kelima yaitu imitasi isolasi. Yang ketujuh produktivitas segmentasi. Yang ke-8 yaitu keintiman dan putus asa. Yang D implementasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Yang D pemahaman mengenai fase perkembangan dalam baik teori maupun perkembangan kualitatif Figman maupun teori perkembangan sosial emosional Erikson memiliki pendidik, guru, dan seorang tua menggunakan pemahaman ini untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan tahap perkembangan anak. Materi yang pendekatan mengajarkan yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan emosional dan anak akan lebih efektif. Penting untuk menghargai proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Anak-anak dapat fase awal perkembangan mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan saat mereka menjalankan proses pemahaman konsep daripada hanya fokus pada hasil yang benar. Dalam fase ini perkembangan yang lebih awal penting untuk memberikan hubungan emosional yang memadai. Guru dan orang tua harus peka terhadap perasaan anak-anak dan membantu mereka untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Pendidikan yang mendorong tindakan fisik non interaksi akan sesuai dengan fase sensomotorik dan terhadap operasional karakteristik dalam teori Pigman. Anak-anak dapat belajar memahami melalui pemahaman langsung, jadi pembelajaran aktif. Yang penting pendidikan juga harus mendukung pengembangan keterampilan sosial. Dalam fase perkembangan sosial emosional, anak perlu memahami cara berinteraksi dengan teman sebaya, belajar tentang empati dan komunikasi. Yang satu peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan anak. A. Memahami kepribadian siswa. B. Mengenali tahap perkembangan. Yang C. Mengamati perilaku siswa. Yang D. Mengidentifikasi masalah tantangan. Yang E. Mengembangkan rencana pembelajaran yang menyeluruh. Yang F. Memberikan dukungan emosional. Yang G. Mendorong pertumbuhan. Yang H. Memfasilitasi pelajaran kolaboratif. Yang I. Melibatkan orang tua dan wali. Yang J. Menyediakan sumber daya dukungan tambahan. Yang K. Berperan sebagai model perilaku. Yang 2. Mempengaruhi fase perkembangan terhadap strategi pembelajaran. Menyesuaikan kurikulum materi pembelajaran. Yang B. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Yang C. Memberikan dukungan emosional yang tepat. Yang D. Memfasilitasi belajar kolaboratif. Yang E. Memberikan tanggung jawab yang tepat.
Yang F memfasilitasi pertumbuhan dan eksplorasi. Yang G mendorong refleksi pencerahan masalah. Yang H menggunakan peran guru sebagai model model menggunakan peran guru sebagai model. Guru berperan sebagai model berperilaku baik bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan nilai-nilai perilaku yang sifat yang dihargai, yang perilaku yang sikap yang diharapkan dari siswa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun kalimat yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.